benar-benar udah ratusan tahun dan dia dari benang jantung. Benang jantung itu benang pilihan. Nah ini benang baru. Benang baru itu dia beda ya, nggak terlalu berat. Ya. Tapi ini masih memakai emas murni atau? Enggak, kalau ini udah yang dari benang emas yang replika. Oh. Jadi ini nih kayak gini. Kita bisa langsung lihat kalau saya beda ya, kalau yang tua sama yang benang baru. Nah, kalau untuk ini limar karena dia benang emasnya dicampur dengan warna-warna yang tadi saya bilang. Jadi keluar ada ungu, ada hijau, ya, ada merah tua dan warnanya cenderung gelap kalau limar seperti ini. Ini kalau yang ini juga salah satu favorit ya. Ini benangnya benang jantung, benang tua. Kalau kita itu udah mencintai, kita tahu sebenarnya ada arti-arti sendiri dari kain songket ini. Halo sahabat 7 Sketsa, kita kembali hadir untuk bertemu dengan Anda. Kali ini kita akan membawakan episode yang lain, tapi tentang budaya khas dari Indonesia. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa Indonesia memiliki ragam budaya yang begitu indah dan mempesona, serta menjadi kebanggaan bagi kita semua. Dan kali ini kita akan mengangkat satu buah kain yang luar biasa, merupakan ciri khas dari kota Palembang, yaitu kain songket. Kain songket kenapa dikenal sebagai sesuatu yang luar biasa? Karena mencerminkan suatu kemewahan tersendiri. Kain ini bisa kita bilang berawal dari abad ke-7, di mana kerajaan Sriwijaya masih bertahta di Palembang. Pada saat itu ada pedagang dari dataran Cina yang membawa kain sutra dan para pedagang dari Timur Tengah yang membawakan emas ke daerah Sriwijaya tersebut. Kemudian oleh warga Palembang disatukan menjadi satu buah kain songket yang indah dan luar biasa. Dan untuk lebih mengenal lebih dekat lagi dengan kain yang memang luar biasa tersebut, kita akan bertemu dengan salah satu kolektor dan juga penyuka, dan tentu saja juga merupakan orang asli dari Palembang. Siapa dia? Kita akan temui sesaat lagi di balik pintu ini. Yuk, ikutin saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada tamu, apa kabar? Sehat ya, Cus? Alhamdulillah. Langsung tutup aja mungkin ya? Iya, boleh. Oke, siap. Ini ada tamu dari jauh. Aduh, ini. terima kasih sudah bersedia menerima 7 Sketsa hari ini. Sama-sama, dengan senang hati. Gak sibuk kan? Kalau untuk 7 Sketsa kita selalu meluangkan waktu. Alhamdulillah. Langsung terpampang nyata. Bisa cerita nggak ini? Iya, jadi ini hari ini kebetulan saya memang lagi ngeluarin songket koleksi. Kain-kain ya, bukan hanya songket. Jadi memang ada ritual saya dalam sebulan itu kita harus mengangin-anginin. Sebulan sekali koleksi keluar. Diangin-angin ya, agar tetap awet. Supaya tetap awet, terjaga. karena kan dia songket nggak boleh langsung kena matahari, nggak boleh cuci mesin gitu. Jadi kan kalau saya lebih diangin-anginin. Jadi maaf ya nanti kalau lihat ruangan saya agak banyak lagi saya tata-tata untuk perawatan per bulan gitu. Luar biasa. Yuk kita masuk di yuk. dalam saja. Ya, yuk. Baik. Ya baik sahabat 7 Sketsa, kita akan lanjutkan perbincangan yang menarik kita hari ini. Dan langsung saja kita berbincang dengan sang kolektor kita yang luar biasa. Halo, Mbak Ine, langsung deh kita ngobrol lagi deh. Ini kan kita dari tadi ngomong bahwa memang tidak selalu songket. Tapi kita akan sedikit mengulas sejarah tentang songket. Dan arti kata songket itu sendiri sebetulnya dari kata apa sih sebetulnya? Songket, dan artinya itu apa gitu? Iya, oke. Baik.
Jadi ya kalau kita ngomong ya sebelumnya itu mengenai sejarah songket ya, emang ya kita dulu itu jadi gini, kira-kira berapa ratus tahun yang lalu ya kita bicara kembali ke Betul. zaman kerajaan Sriwijaya. Jadi sejak dahulu kala itu ada kayak warisan budaya yang ditetapkan dari Sumatera Selatan itu. Jadi kayak karya budaya yang ditetapkan dari Sumatera Selatan itu yaitu sekitar tahun 2013 sebagai warisan budayanya. Nah, kemudian songket ini sendiri, ini saya agak berbicara prolog sambil nanti saya mengulas ke sejarah. Jadi kain songket itu dia bukan hanya untuk nilai estetika, untuk melindungi tubuh dari pemakainya, tetapi dia sebenarnya syarat akan makna. Jadi kita bisa mengetahui ada nilai keberanian, nilai kemakmuran, nilai kejayaan, dan karakter dari si pemakai songket itu. Ya, nah songket itu sendiri itu merupakan wastra budaya dari Sumatera Selatan, dari Palembang, karena memang dia ini terkenal dengan motifnya, coraknya, dan warnanya yang sangat menarik. Ya, dan kemudian karena kualitas dia terbuat dari kualitas yang terbaik, maka juga songket ini dikatakan sebagai ratu dari segala kain. Luar biasa. Jadi sebenarnya kain-kain yang lain itu juga bagus, cuman karena dia ini pilihan kualitasnya itu, misalnya dari benang emas, kemudian dari kain sutra, sehingga itu dia dikenal sebagai ratu dari segala kain. Nah, pada zaman kerajaan Sriwijaya, itu kira-kira abad ke-7 sampai ke-13 Masehi, itu konon si pedagang-pedagang dari luar negeri itu datang ke Indonesia, kayak misalnya pedagang Cina, dia membawa kain sutra, kemudian pedagang dari Timur Tengah dan India, dia membawa emas. Nah, sehingga pada saat itu dijadikan sebagai bahan dasar untuk pembuatan songket ini. Nah, kemudian kalau dulu kain songket ini hanya boleh digunakan oleh golongan kerajaan atau bangsawan atau golongan keraton ya, istilahnya ningrat. Tetapi pada saat ini sudah banyak digunakan oleh kalangan manapun. Seiring Dan perkembangan waktu, betul, orang bisa memakai. Benar. Jadi kita bisa lihat dalam acara-acara resmi, misalnya acara-acara pernikahan, kekahan, dan acara-acara resmi lainnya tuh kita sudah mulai membudaya untuk menggunakan songket. Itu untuk sejarahnya. Kemudian kalau asal muasal kata songket ya, saya tuh soalnya gini, dulu tuh ibu saya tuh kan sebenarnya sangat seneng ya kolektor. Jadi saya dulu banyak belajarnya dari ibu saya. Jadi dia sering ngomong, sering terangin dulu sambil lalu, tapi lama-lama kok dari biasa aja jadi kayak pengen tahu, jadi kayak inget Dan gitu. penasaran dan itu membekas. Jadi kata-kata mamah dulu almarhum, jadi saya masih ingat dulu mama saya konon bilang ya, songket itu berasal dari, jadi gini, kalau secara resminya memang tidak ada arti kata atau asal muasal katanya, tetapi konon orang zaman dulu tuh bilang berasal dari dua kata, yaitu disosong dan diteket, bahasa Palembang ya. Disosong dan diteket. 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 Disosong itu artinya itu dia memasukkan benang ke mesin. Jadi ada kain dimasukkan benang ke mesin, kemudian diteket itu artinya disulam. Jadi jadi artinya pembuatan kain ini dengan cara memasukkan benang emas dan disulam gitu. Itu konon ceritanya seperti itu. Ini kan kalau kita bicara tentang bahan dasar, kalau misalnya kita tahu bahwa batik adalah mori, kalau untuk songket ada batasan tertentu nggak? Misalnya, ini kalau songket grade A, misalnya bahan dasarnya ini, grade B ini, ada nggak sih? Jadi kalau orang yang Palembang asli, mungkin orang Sumatera atau pencinta kain, dia akan tahu karena memang sebenarnya kita secara kasat mata aja bisa tahu dari jauh itu misalnya itu benang baru atau benang lama, dan itu benangnya benang jantung istilahnya atau bukan. Benang jantung itu adalah benang emas yang sudah umurnya itu sudah lama dan sudah tua. Jadi nanti saya akan kasih lihat ya kayak apa benang jantung itu.
Nah, dari kilapnya begitu atau? Dari kilapnya, dari coraknya, dari kualitasnya gitu ya. Nah, itu kita akan bisa lihat gitu. Oh ini saya nggak ngomong grade ya, tapi kalau saya ngomongnya itu songketnya benang tua, benang lepus atau benang jantung gitu ya. Istilahnya kita tuh kalau orang Palembang kita nggak ngomong grade, tetapi oh itu benang jantung, benang lepus, benang tua gitu. Nah itu yang memang kalau yang seperti itu nanti tekniknya atau pembuatannya itu harus dengan telaten dan kemudian pemilihan bahan-bahan dasarnya itu memang khusus benangnya emas kan. Dan itu memakan waktu sekitar 1-3 bulan. Kalau songket yang biasa nanti saya kasih lihat kayak songket yang udah benang baru itu cuma memakan waktu bisa 3 hari gitu. Tadi kan secara istilahnya secara sekilas saja istilahnya Mbak Ine itu bisa tahu gitu kan, oh ini benangnya begini-begini. Kalau misalnya, kalau saya pribadi kan karena tidak begitu hafal gitu kan ya Mbak. Kalau Mbak bisa bedain gak sih misalnya ini dari Palembang, songket apakah memang selalu dari Palembang tapi kan ternyata tidak? Tidak. Ada bisa membedakan gak sih misalnya bisa. Palembang ini, dari Sumatera Barat ini gitu kan? Gimana tuh? Kebetulan emang kan kalau saya ini kan dari kecilnya di kalangan keluarga Sumatera ya. Jadi saya juga suka ngelihat songket, saya juga suka songket Padang, kolektor juga songket Padang. Cuman memang bedanya itu dari corak, dari benang, kemudian dari motif itu bisa kalau orang yang Palembang asli atau dia memang punya rasa cinta yang kuat, misalnya dia pengetahuannya cukup tinggi, dia akan tahu bahwa ini songket Palembang, ini songket Sumatera Utara, ini songket Sumatera Barat. Itu memang kita akan tahu ciri khasnya. Ada ciri khas berbeda. Ada ciri khasnya Jadi berbeda. dengan sekilas saja kita bisa membedakan asal daerah mana dan songket tersebut berasal. Iya, kayak misalnya Palembang itu karena dia benangnya penuh ya, itu bisa lebih berat. Saya kalau pakai songket Palembang itu pakainya ngerasa ini lebih berat gitu ya. Udah dikasih furing juga sama. Kalau Padang itu karena emang dia kan tergantung corak dan motif yang memang sudah dari budayanya, tidak sepadat Palembang ya. Jadi dia nggak terlalu berat, benangnya juga mungkin lebih ringan gitu. Itu salah satunya aja. Salah satu perbedaan. Baik. Tapi ada satu pertanyaan. Karena memang semua orang tahu lah kalau Mbak ini memang dari Palembang. Tapi kenapa harus koleksi songket? Ya, jadi sebenarnya saya tuh dari kecil memang dari keluarga almarhum mama saya itu sangat pencinta kain, bukan hanya songket. Jadi sebenarnya dari Palembang ini, dari Sumatera Selatan tuh banyak sekali warisan kainnya. Ada kain jumputan, ada blongket, kemudian ada batik jepri, iya. Tetapi songket ini memang yang paling menjadi primadonanya di Palembang. Karena yang tadi saya bilang, songket ini adalah ratu dari segala kain. Jadi semua kain itu juga bagus gitu. Dari daerah suku manapun juga bagus. Cuman memang dia ada pilihan tersendiri dari kualitas yang terbaik. Ya, gitu. Nah, kenapa saya kembali lagi tadi ke pertanyaan, kenapa saya ini jadi mencintai? Karena sejak kecil saya di lingkungan keluarga saya yang ibu saya itu sangat memelihara, sangat melestarikan kain-kain gitu ya. Kemudian terutama songket, dan kalau acara-acara keluarga itu semua songket pasti keluar. Kita itu pasti keluar. Jadi dari mulai saya kekah, terus saya nikah, saya lamaran, semua tuh songket keluar gitu dari lemari, dari simpanan. Dan kalau itu mama tuh selalu, almarhum ibu saya selalu menjelaskan sambil lalu, ini nih begini, ini dulu mama belinya di sini, ini dulu dari pengrajin di mana gitu. Cerita dan itu membekas, jadi memori yang indah dan akhirnya menimbulkan rasa cinta, rasa suka dan ingin untuk mengkoleksi. Jadi ada rasa ingin tahu, dan setelah beliau nggak ada, jadi saya juga kayak ini udah harus saya yang meneruskan gitu. Dan memang saya seneng gitu, karena memang saya begitu ngelihat ada yang tua, jadi saya kalau udah rusak saya bingkai atau enggak, saya mulai berpikir untuk dianginkan atau apa gitu. Perawatannya tuh tetap ada, tetap jalan. Jadi karena orang tua sebenarnya kenalnya.
Ini kita kan bicara tentang motif. Kita bicara tentang motif yang tadi kita bilang bahwa Palembang memiliki motif tersendiri. Terus kita pernah dengar juga, apakah memang seperti itu, apakah benar adanya bahwa karena memang dibuat oleh pengrajin dari daerah atau dari desa, motifnya itu seperti itu. Jadi tetap sama tentang keindahan alam, ataupun misalnya bentuk-bentuk tertentu yang memang ciri khas, istilahnya memang masih sederhana, masih murni dari desa. Itu benar nggak? Jadi gini, sebenarnya dari Palembang sendiri ada beberapa macam motif ya. Nanti saya akan tunjukkan. Jadi yang pertama itu motif lepus. Motif lepus itu yang nanti kita lihat ya, kalau kita lihat songket itu yang benang emasnya hampir menutupi seluruh permukaan kain full. Itu songket lepus adalah songket yang pertama kali dari Palembang, dan dulu hanya boleh dipakai oleh kaum bangsawan dulu ya, kerajaan. Nah itu motif yang lepus ya. Kemudian ada lagi namanya motif tabur. Motif tabur tuh misalnya dia, nah ini nih seperti ini nih motif tabur. Jadi ini bintang dan bunga dia bertabur rata gitu. Jadi ada nih, ini namanya motif tabur. Kemudian ada lagi motif bunga yang memang nanti bentuknya di tengah-tengah bunga-bunga gitu. Jadi banyak motifnya. Kemudian ada lagi motif tretes. Motif tretes tuh misalnya tengahnya polos, ujung-ujungnya aja dia yang ada motif. Nah, kemudian, nah ini lagi, kalau kita itu udah mencintai, kita tahu sebenarnya ada arti-arti sendiri dari kain songket ini. Salah satunya, saya ingat waktu saya mau kawin ya, mau nikah, itu orang-orang tua bilang, karena kan saya ini kan emang benar-benar Palembang asli ya. Kalau orang mau kawin itu harus pakai songket yang naga besaung. Saya masih ingat sampai saya, kenapa sih Ma harus naga besaung? Kenapa sih nggak songket yang lain-lain aja? Karena kan menurut saya sama aja gitu. Enggak, itu ada artinya yang sangat syarat makna. Misalnya di situ ada mengandung arti kalau yang motifnya naga besaung, naga itu kan menunjukkan melindungi. Jadi rumah tangga itu, dalam mengarungi rumah tangga itu akan dilindungi nantinya oleh si penjaga kita nanti. Ini kepercayaan ya, zaman dulu ya, maksudnya ya itu kayak cerita gitu ya. Kemudian kalau yang motifnya naga besaung, insya Allah nanti dia akan makmur, akan bahagia, dan ya lambang naga gitu loh. Jadi dia akan menjadi sukses gitu. Rumah tangganya akan kokoh insya Allah. Pokoknya kita ngikutin aja. Jadi ada kandungan-kandungan syarat makna di dalam motif-motif. Jadi memang tidak sembarangan menggunakan. Ada kain-kain tertentu yang memang digunakan untuk acara tertentu, dan itu istilahnya juga sebagai doa. Sebagai doa, ya, jadi karena dia ada artinya. Biasa. Terus kalau misalnya kan tadi filosofi, oke lah, kita memang semua produk budaya di Indonesia khususnya mengandung nilai-nilai yang luhur, gitu kan. Terus sekarang yang jadi pertanyaan, untuk warna dan benang sendiri, kenapa warnanya tuh harus yang cerah? Oh ya. Terus benangnya kenapa harus emas kalau nggak perak gitu? Ya, jadi tadi saya ada satu lupa ya, satu motif tuh ada motif limar. Motif limar itu artinya berwarna. Jadi bahan si kain songket emas ini dia dicelupkan ke dalam warna. Misalnya itu biasanya orange, hijau, ungu gitu. Nah itu motif limar ya. Nah tadi kalau pertanyaannya mengenai kenapa sih ini warnanya gejreng gitu kan istilahnya. Nah kalau Sumatera Selatan itu memang karena dari kerajaan Sriwijaya ya. Jadi kita tuh memang dari dulu tuh kalau dari kerajaan Sriwijaya tuh semuanya itu segala sesuatunya dari kayak hiasan pengantin itu semuanya sudah ngejreng, terutama kainnya. Jadi itu bedanya itu, nah ini benangnya ini salah satunya misalnya ya, benangnya ini benang emas, dia keluar banget kan warnanya gitu ya. Jadi kena lampu, kena cahaya langsung wah kelihatan mewah, kelihatan megah gitu. Itu memang kelebihannya salah satu dari songket itu. Karena sebenarnya songket ini punya arti filosofi ya. Jadi kalau misalnya songket ini dulu itu orang-orang Palembang asli, dia tuh kalau bikin songket itu selalu mulai dari depan dia bikin persegi. Persegi itu, jadi itu saling mengkait, saling rapat mengkait. Jadi itu filosofi dalam kehidupan
itu supaya manusia itu, orang itu dalam kesehariannya dia harus selalu bersatu, berpegangan erat, saling membantu, dan kemudian harus menghargai suku bangsa lain. Itu filosofinya. Dan kita juga orang yang memakai songket itu akan terlihat dari cerminan sifat pribadinya juga, karena jadi seperti cermin. Bagaimana kita bisa dihormati oleh orang lain kalau kita tidak menghormati diri kita sendiri, dan bagaimana kita bisa menghargai diri kita sendiri kalau kita tidak menghargai karya. Ini kan adalah suatu karya anak bangsa. Jadi di situ kita juga belajar bahwa dengan kita ini mencintai warisan budaya, bahwa kita bukan hanya belajar dari teori bahwa ini begini-begini, tapi dalam prakteknya bahwa kita ini harus bisa untuk membawa diri. Jadi filosofinya tuh kita harus bisa membawa diri, menempatkan diri kita. Jadi kita juga pemakaiannya sesuai dengan tempatnya gitu. Kan nggak cocok juga kalau acaranya biasa aja kita pakai ngejreng gitu kan. Terus untuk sekarang gitu kan, istilahnya Mbak Ine punya koleksi dari, mungkin bisa dibilang dari nenek sampai ke Mbak Ine, mungkin ada atau dari mama? Dari mama sih, kan ya? Bukan dari nenek, ada yang kebanyakan dari mama. Kalau yang saya beli sendiri itu udah yang kain-kain yang motif modern. Ada bedanya nggak sih? Produk lama istilahnya dengan yang sekarang, produk sekarang. Yang bedanya misalnya dari motifnya kah? Atau bahan dasarnya kah? Atau kerapatan benangnya? Atau apa sih membedakan? Jadi misalkan kalau istilah yang klasik nih, bedanya seperti ini. Tapi yang terbaru, misal keluaran sekarang, yang lebih kontemporer, walaupun misalnya dengan kualitas yang sama, tapi mereka memiliki ciri khas yang berbeda. Ya. Bedanya apa sih? Jadi begini, jadi kalau untuk motif yang tadi saya sampaikan ya, kayak misalnya itu motif bunga. Yang Dia, ini ya? bunganya ada di sini. Itu motif lereng yang ungu. Jadi motif-motif itu tuh memang udah dari dulu ada. Nah, cuman bagaimana sekarang ini mungkin karena modern ada beberapa songket yang dimodernisasi saya lihat. Jadi kayak dia itu dikasih warna-warna, tetapi sebenarnya motifnya itu tidak jauh-jauh dari yang memang dari sejak zaman nenek moyang kita, gitu. Jadi dari dulu gitu. Jadi motifnya itu yang tadi ada lepus, ada bunga, ada tabur, kemudian tretes, dan tadi ya naga besang. Cuman dia akan nanti dimodernisasi sedikit dari warna. Nah, kalau saya sendiri ini juga kadang-kadang suka yang, aduh ini benang yang udah lama. Jadi nanti ada songket saya nih, di sininya nih saya nanti kasih jumbai-jumbai nih. Saya kasih payet-payet panjang. Oh gitu loh, karena berkembang dengan material lain. Untuk misalnya memberikan suatu sentuhan yang baru, kekinian, tapi tetap cantik dan tidak berubah. Enggak, jadi orang tetap tahu, oh ini modelnya tretes karena dia hanya motifnya di ujung. Tetapi sama saya dikasih ini rumbai-rumbai gitu, atau nggak yang payet ya. Kalau ini kan bukan yang payet. Ini tambahan dari Daca sendiri ya untuk seperti ini? Ada beberapa yang memang saya beli udah ada, tapi ada juga yang saya tambah. Misalnya saya pengennya ini karena biru, tengahnya saya kasih payetnya biru pink gitu. Tapi itu nggak merubah apapun gitu kan? Enggak. Maknanya jadi itu berbeda atau saya bagaimana juga kalau bisa seperti itu? Agak pilih-pilih. Kalau misalnya songket yang udah ratusan tahun, yang songket yang benang jantung, yang lepus, itu saya nggak mau. Karena kita akan mempertahankan keantikannya di situ, ciri khasnya. Koleksi yang paling tertua tuh yang berapa tahun? Jadi kalau misalnya saya bilang tadi, kalau yang eksklusif ya istilahnya, itu kira-kira udah ratusan tahun. Nah, kalau yang diperoleh dari mama tadi. Iya, dan mama juga dulu belinya itu juga udah benang lepus yang benang jantung yang udah lama. Jadi kayak turun temurun. Nah, itu juga nanti saya bisa nunjukin bahwa itunya sangat-sangat ringkih ya. Karena itu udah lama kan, umurnya aja udah ratusan tahun gitu. Jadi kita juga pemakaiannya tuh hati-hati, dan biasanya untuk kalau kita mau pakai nih, saya kasih ini dalamnya dikasih furing. Ada tuh, nanti saya kasih furing di dalamnya supaya nanti nggak merusak si benang emasnya ini. Gitu. Mbak Ine, kita kan udah lihat-lihat lah koleksi yang di sini. Ada lagi nggak sih koleksi yang lain?
Ya ada, nanti saya tunjukin ya, yang tadi saya udah ceritakan motif ini, motif itu, dan mana sih benang tua, mana sih yang songket tua, dan mana songket yang benang baru. Ya. Yuk nanti kita keliling ya. Boleh. Oke. Di sebelah situ yuk, kita Siap. saya kasih lihat. Iya, ini koleksi yang lain yang dibilang tadi ya, Iya. Mbak Ine. Kalau yang ini? Jadi di ruangan ini kita masuk ke koleksi untuk kain songket yang benang tua, benang kain lepus, songket lepus. Yang tadi saya bilang, yang kain lepus itu benang emasnya menutupi hampir di seluruh permukaan kain. Seperti ini. Hampir tidak ada yang kosong Iya, gitu ya. dan ini ratusan tahun, ini saya pegang gini aja deh, ngeri, krek-krek gitu. Nah ini, jadi ini benar-benar udah ratusan tahun, dan dia dari benang jantung. Benang jantung itu benang pilihan ya, jadi istilahnya dia itu benang emas yang memang pilihan. Cara bikin benang emas itu bagaimana? Gini, kalau cara pembuatan songketnya mungkin ya, jadi gini, jadi kayak dulu tuh kalau kata orang zaman dulu, kata mama, jadi kita pernah datang juga ke Palembang, itu ada daerah pengrajin songket semua, jadi ada kayak sejumput kain tenun, ya kain gitu, kain tenun itu sejumput, terus kemudian ada benang emas itu dimasukkan ke dalam situ ya, disisipkan, kemudian dia disulam dengan mesin, jadi mesin dengan tangan, jadi alatnya itu dengan tangan. Dan kemudian baru proses penyempurnaan. Penyempurnaannya itu misalnya untuk warnanya dia diangin-anginkan gitu sampai dia warnanya benar-benar menjadi sempurna. Nah kalau untuk yang kain-kain seperti ini yang saya bilang ini tadi itu pembuatannya itu karena penuh dan motifnya sangat rumit. Ini perlu ketelatenan dan keterampilan yang khusus. Biasanya berapa lama itu? Ini sekitar 3 bulan. 3 bulan. Kalau songket-songket yang biasa itu cuma 3 hari atau 1 bulan. Dan karena ini juga rumit motifnya dan ini pemilihan kualitasnya terbaik, sehingga memang songket ini agak perawatannya juga kita lebih ekstra karena dia juga pemilihan bahannya itu demikian. Dan ya begitulah ini, jadi kita punya nilai historical yang sangat tinggi. Cara merawatnya tadi? Nah, kalau untuk songket ini bedanya dengan kain-kain lain ya, saya bilang songket ini tidak boleh dikenakan matahari langsung, dijemur secara langsung itu nggak boleh. Dan dia tuh hanya boleh diangin-anginkan seperti ini gitu ya. Kadang-kadang ini saya anginin benar-benar yang pintunya dibuka semua jendela gitu ya. Kemudian dia nggak boleh dilipat. Kalau dia dilipat itu akan membekas lipetannya ya. Jadi dia benar tuh nanti digulung pakai kayak ada gulungan. Kemudian nanti dia dikasih kain kertas minyak, bukan kain kertas minyak. Nah, dia ini pakai furing. Kalau misalnya songket-songket seperti ini, kalau kita memakainya biar awet tuh kita lapisin furing seperti ini. Nah, furingnya ini biar awet nih kita harus ganti setahun sekali. Kainnya ini. Ada catatan tersendiri mungkin ya. Ini kalau saya gantinya sekalian semua. Jadi setahun sekali. Dan kemudian dia ini kalau udah udah digulung, kasih kertas minyak, nanti dia disimpannya itu dikasih ini kayak biji merica rada hitam gitu loh, dikasih. Nah itu biar nggak ngengat. Jadi jangan pakai kamper malahan. Kalau kamper itu malah merusak. Jadi itu pemeliharaannya, cara pemeliharaannya sebenarnya sederhana. Cuman emang kita harus pakai rasa cinta di sini. Jadi benar-benar kita rasa cinta. Terus kalau saya tuh kayak gini nih, kayak saya punya tanaman hias, saya kadang-kadang saya ajak ngomong, saya bismillah dulu. Bener? Gitu loh. Kalau jadi, kena noda gitu, kena kotoran? Nah ini dia nggak boleh dicuci, dicuci biasa boleh, tapi kalau pakai mesin cuci nggak boleh. Gitu, jadi dia hanya boleh. Tapi kalau nggak perlu-perlu amat sih nggak usah dicuci ya kalau saya gitu. Kan biasanya kena keringat, nah ini dibalik. Kadang-kadang tuh sama saya nih furingnya dibalik, nanti dia iniin langsung. Nah diangin-anginin secara seperti ini. Ya. Jadi memang selain untuk melindungi kain, furing ini juga bisa untuk menyerap keringat. Iya, mungkin, ya? Jadi kan kalau kita kan pakai ya acara akad nikah atau kawinan dari pagi sampai sore. Nah apalagi nari. Misalnya ngenari gending Sriwijaya, ini kan keringetan. Nah, ini adalah untuk melindungi si kain ini. Nah, kemudian cara pemakaian ya, mungkin semua juga udah pasti paham.
Kalau perempuan, dia harus melihat tumpalnya. Tumpalnya itu di mana? Jadi kita cari dulu tumpalnya, ya. Misalnya ini udah ketemu nih tumpalnya di depan. Ini saya nggak masuk ya. Misalnya, Tumpal tuh yang garis ya, ini. yang garis ini. Nih, tumpalnya udah di sini. Nah, kemudian ini kan kita mestinya masuk ya. Saya badannya masuk ke dalam ini. Nah, ini tinggal mengikuti dia mau ke kanan atau ke kiri. Dan biasanya kalau perempuan itu dia pakai itu kakinya satu maju begini. Jadi dari batas pinggang sampai ke mata kaki ini harus ketutup. Iya. Gitu. Kalau untuk perempuan tuh seperti ini ya. Nanti dia diikat lagi pakai stagen dan sebagainya. Nah, seperti ini. Kalau untuk laki-laki, Laki-laki pun bisa menggunakan biasa aja sehari-hari dipakai atau enggak, upacara tertentu? pada saat acara resmi, misalnya akad nikah, dia mau mengawinkan atau acara kelahiran kekah gitu ya, atau acara lamaran, ini songket-songket ini akan keluar semua punya perannya, punya arti, punya doa. Jadi kalau untuk pemakaian laki-laki itu dari pinggang, tumpal tetap di depan. Ya, kita cari tumpalnya di depan. Kemudian kalau untuk pria yang sudah menikah, dia harus dari pinggang sampai di bawah lutut. Yang sudah menikah. Yang sudah menikah. Jadi kita udah langsung bisa lihat nih kalau lagi acara keluarga atau acara dia sudah menikah. Kalau untuk pria yang belum menikah, ini dari pinggang sampai di atas lutut seperti ini. Gitu. Nih, di atas lutut seperti ini. Ya, tumpal tetap harus di depan gitu. Jadi itu cara pemakaiannya. Dari perawatan sudah, cara pemakaian sudah. Nah, ini yang satu lagi. Kalau ini untuk yang kekinian. Iya, jadi ya kalau yang ini kan tadi yang penuh ya, benangnya benang tua ya, ini juga. Nah, ini ada kain yang sudah mulai dimodernisasi. Dimodifikasi. Jadi ini coreknya tetap dia ambil dari tretes yang di ujungnya aja, motifnya yang tadi pertanyaan dari Kang Pupi. Nah, tetapi ini saya modifikasi, saya kasih ini jumbai-jumbai, jadi lebih ke arah modern, disesuaikan gitu. Ini pemakaiannya tapi tetap sama, fungsinya juga tetap sama, cuman ada penambahan ini aksen aja untuk menambahkan. Nah, ini benang baru itu dia beda ya, nggak terlalu berat. Ya. Tapi ini masih memakai emas murni atau? Enggak, kalau ini udah yang dari benang emas yang replika. Jadi ini nih kayak gini, kita bisa langsung lihat kalau saya beda ya, kalau yang tua sama yang benang baru. Benar sekali. Lihat. Kayak gini kan, kelihatan ya, beda ya, gitu. Iya. Ini yang dia agak doff gitu ya, jantungnya. Kalau ini lebih mengkilat, benang-benangnya lebih ringan. Betul sekali. Begitu. Oke. Siap. Baik. Terima kasih banyak. Sama-sama. Luar biasa kita menambah ilmu lagi dan tentu saja kita istilahnya bisa berkenalan dengan si Ratu Kain dari Nusantara. Ratu dari segala kain. Ratu dari segala kain. Karena kalau saya juga berprinsip gini ya, dulu diajarin sama orang tua saya, merupakan filosofi juga kali ya. Jadi kita kan belajar bukan hanya dari teorinya gini, tapi pada prakteknya kita juga harus belajar gitu bagaimana merawatnya, bagaimana ini memelihara gitu ya. Karena semakin tinggi atau semakin besar kita mencintai budaya bangsa, maka semakin tinggi kecintaan kita terhadap negara. Jadi kita harus melestarikan warisan dari nenek moyang kita. Siap, setuju. Dan sebelum kita closing, mungkin nanti Mbak Ine bisa mengajak kita semua untuk berkeliling. Boleh. Lihat yang lain sambil diterangkan sedikit mungkin jenis yang lainnya. Iya. Jadi kalau untuk acara-acara keluarga, misalnya untuk ngawinin, kemudian kekahan, biasanya songket-songket kayak gini yang keluar. Yang tadi saya bilang benangnya benang jantung, kemudian lepus. Ya, ini jadi kayak primadona juga untuk acara-acara kita gitu. Di samping itu untuk acara yang sakral juga. Itu karena benang-benang tua, jadi dia yang akan menjadi primadona di dalam acara seperti itu. Ini untuk acara spesial pernikahan. Jadi karena kita akan keluarin tuh yang benar-benar punya nilai sejarah yang tinggi.
gitu. Jadi yang memang yang eksklusif istilahnya akan kita keluarkan. Jadi ini juga salah satu benang tua, benang jantung. Kenapa saya bingkai? Karena ini juga udah mulai agak mau ini ya, mau memudar benangnya atau agak mulai menjarang karena usia. Jadi untuk lebih pastinya untuk menjaga keawetannya saya bingkai. Ini karena juga benang tua. Ini juga benang tua. Ini tadi yang saya bilang ini tretes yang motifnya hanya di ujung-ujung. Ya ini juga dari benang tua. Ini antik ya. Saya suka sama warnanya. Makanya saya juga pemilihan ini saya bingkai. Gitu. Karena ada beberapa nilai histori yang juga karena benangnya sudah mulai menua, jadi lebih aman saya bingkai. Jadi seperti itu. Ini koleksinya juga ada satu lagi di sana yang juga udah usianya tua. Jadi memang daripada ini juga sih, cuman ini karena masih mobile dia dipakai kalau acara sakral, jadi saya nggak bingkai. Oke. Jadi kalau yang ini nih juga benang tua, benang jantung. Ini biasanya dijadiin kan bentuknya persegi ya. Iya. Jadi ini nanti kita diikat-ikat untuk jadi tanjak topi laki-laki yang segitiga kalau pernah lihat. Atau misalnya acara bayi kekahan itu dia ditaruh di sini. Cuman rada-rada ngeri ya, karena ini emang pemeliharaannya gampang robek karena udah benang tua ya. Nah kalau yang ini tadi motifnya yang saya bilang motif bunga gitu ya, karena bunga tabur, jadi dia merata. Merata dia ada di mana-mana. Ini merata. Tumpalnya ini yang ini, saya bilang tadi kalau misalnya perempuan pakai itu seperti ini. Nah, kalau untuk ini limar karena dia benang emasnya dicampur dengan warna-warna yang tadi saya bilang. Jadi keluar ada ungu, ada hijau, ya, ada merah tua dan warnanya cenderung gelap kalau limar seperti ini. Ini kenapa saya udah dijahit, ini sering saya pakai dan udah saya furing gitu. Jadi saya kalau saya pakai nanti saya gantian, tergantung acaranya apa, ininya apa, occasionnya. Saya kain furing yang tadi saya bilang setahun sekali ya, harus diganti kain furingnya. Kalau yang ini juga salah satu primadona ya, kain. Jadi ini benangnya motifnya naga besaung yang tadi saya cerita punya arti itu melindungi, terutama dipakai kalau akad nikah. Kalau itu adalah motif limar. Jadi dia keluar ada benang-benang berwarnanya juga. Limar adalah artinya warna-warni. Gitu. Oh, limar tuh artinya warna-warni. Warna-warni. Jadi warnanya lebih cerah, lebih keluar. Iya, tetapi dia memang kalau limar warnanya akan cenderung warnanya tua. Jadi bukan yang ngejreng gitu ya. Jadi seperti itu, rada-rada tua. Yang naga besok tuh yang ini? Iya, yang kayak gini, yang penuh. Ini sama ini masih satu? Ini selendangnya. Selendangnya, ini kainnya? Ini kainnya. Ini tumpalnya gitu. Itu juga salah satu favorit kalau kita ngawinin gitu. Atau acara perkawinan. Untuk pengantinnya sendiri atau untuk keluarga pengantin? Untuk pengantinnya. Untuk pengantin. Karena itu ada filosofi yang tadi yang aku bilang itu sekalian artinya. Siap. Oke. Ini juga salah satu favorit ya. Ini benangnya benang jantung, benang tua, dan dia juga lepus penuh ya. Dan kenapa ini saya bingkai? Karena juga ini cantik buat saya karena ada bunganya itu berwarna-warni. Iya, ada yang biru tua. Iya, jadi ini saya udah ada kayak mau robek juga ya. Iya. Jadi kalau kita lihat di bawahnya ini, nah makanya saya akhirnya pikir lebih baik saya mempertahankan keasliannya. Saya bingkai, gitu. Kadang-kadang kalau kain-kain lepus jantung seperti ini, dia bukan hanya untuk kawinan. Jadi kalau orang meninggal, kayak waktu itu almarhum orang tua saya misalnya dibuat menutupi, tapi bukan yang motif bunga ya, motif yang tadi di depan, di depan. Jadi untuk menutupi jenazah misalnya gitu, karena dia kayak apa juga ada nilai syarat makna. Iya, luar biasa. Selain dari songket, tadi saya bilang itu ratu dari segala kain, sebenarnya dari Sumatera Selatan juga ada warisan budaya yang menjadi wastra Nusantara dari Sumatera Selatan, yaitu kain batik Prada seperti ini. Jadi dia Prada emas. Nah ini nggak disulam mungkin ya? Enggak, jadi dia kayak ditempel sama
emas Prada. Dan dia tidak seberat seperti kain songket yang tadi kita tunjukin. Dengan benang emas. Dengan benang emas, dengan kain sutra. Ini dari dasarnya batik, kemudian hanya ditempel dengan kertas Prada. Cuman dia cukup unik ya. Jadi kayak modelnya kalau saya lihat suka kayak Prada kain batik Bali itu juga ada yang kayak gini. Cuman ini adalah kain Prada batik dari Sumatera Selatan. Gitu. Ya, demikianlah perbincangan yang luar biasa pada hari ini dengan salah satu pecinta sekaligus kolektor dari kain Songket Palembang yang merupakan ratu dari segala kain yang ada di Indonesia. Dan sekali lagi terima kasih kepada Mbak Ine atas waktunya, luar biasa sekali. Ilmunya menambah wawasan kita dan tentu saja menambah kecintaan kita kepada budaya Indonesia. Dan sekali lagi terima kasih dan terima kasih juga kepada Anda para sahabat Just Sketsa yang selalu setia mengikuti kita, dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih.